Masih pada pembahasan latihan soal OMI 2025, Mapel IPS terintegrasi, jenjang Madrasah Sanawiyah tingkat kabupaten. Perhatikan soal berikut, perhatikan ayat berikut. Makna ayat di atas sejalan dengan kebijakan Raja Sriwijaya, yaitu pembahasannya sebagai berikut. Ayat pada soal merupakan ayat dari surah Al-Kafirun ayat ke-6 yang artinya kurang lebih sebagai berikut, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat tersebut menekankan tentang toleransi beragama dan kebebasan dalam berkeyakinan. Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim Buddha yang memiliki hubungan dagang dan diplomatik yang luas dengan berbagai bangsa dan agama di Asia Tenggara dan sekitarnya. Toleransi dan upaya perdamaian dengan bangsa sekitar memungkinkan Sriwijaya untuk mempertahankan stabilitas dan keamanan dalam menjalankan aktivitas perdagangan dan penyebaran agama Buddha. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah D. Menjalankan toleransi dan upaya perdamaian dengan bangsa sekitar. Soal berikutnya, perhatikan ayat berikut. Jika dikaitkan dengan ayat di atas, masuknya unsur budaya masyarakat Nusantara terjadi melalui pembahasannya sebagai berikut. Ayat pada soal merupakan ayat dari surah An-Nahl ayat 125 yang artinya kurang lebih sebagai berikut. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Kita analisis pilihan jawaban. Pilihan jawaban A, amalgamation, merupakan istilah dalam konteks penyebaran budaya, yaitu proses pencampuran atau penggabungan dua atau lebih entitas budaya atau kelompok sosial menjadi satu kesatuan yang baru. Kemudian pilihan jawaban B, culture diffusion, merupakan proses penyebaran budaya dari satu kelompok ke kelompok lain melalui kontak dan interaksi. Kemudian pilihan jawaban C, penetration of specific merupakan istilah dalam proses penyebaran budaya atau agama melalui cara-cara damai. Kemudian pilihan jawaban D, penetration of violence, merupakan istilah yang merujuk pada proses penyebaran budaya atau agama melalui cara-cara kekerasan. Nah, masuknya unsur budaya masyarakat Nusantara dapat dikaitkan dengan culture diffusion, yaitu proses penyebaran budaya dari satu kelompok ke kelompok lain melalui kontak dan interaksi. Proses ini memungkinkan penyebaran nilai-nilai Islam dan budaya lainnya secara damai dan tanpa kekerasan. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B, culture diffusion. Soal berikutnya, perhatikan hadis Abu Dawud berikut. Destinasi wisata ASEAN yang relevan dengan kandungan hadis di atas adalah, pembahasannya sebagai berikut. Terjemahan dari hadis Abu Dawud kurang lebih sebagai berikut. Bertakwalah kalian dari 3 sebab laknat, yaitu buang hajat di tempat air mengalir untuk kebutuhan konsumsi manusia, jalan, dan tempat berteduh. Nah, destinasi wisata ASEAN yang relevan dengan kandungan hadis tersebut adalah Cat Ba, Vietnam. Cat Ba dikenal karena keindahan alamnya yang luar biasa, termasuk pantai-pantai yang indah dan hutan hujan tropis. Namun, pentingnya menjaga kebersihan dan tidak membuang hajat di sembarang tempat, seperti tempat air mengalir, jalan, atau tempat berteduh, sangat relevan dengan destinasi ini untuk melestarikan keindahan dan kebersihan alamnya. Hadis tersebut menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan menghindari perilaku yang dapat menyebabkan laknat, sehingga destinasi wisata yang memperhatikan aspek lingkungan dan kebersihan sangat sesuai dengan pesan ini. Cat Ba dengan keindahan alamnya yang rentan terhadap kerusakan lingkungan menjadi pilihan yang tepat untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Pilihan lainnya seperti Merlion Park di Singapura, Angkor Wat di Kamboja, dan Pinatubo di Filipina merupakan destinasi wisata terkenal, tetapi Cat Ba lebih relevan dalam konteks menjaga kebersihan dan lingkungan sesuai dengan hadis tersebut. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah D, Cat Ba, Vietnam. Soal berikutnya, Pak Didik sehari-hari bekerja sebagai buruh petani. Beliau menyekolahkan anaknya di Madrasah Aliyah, salah satu pondok pesantren. Pak Didik membanting tulang untuk membiayai pendidikan anaknya di pondok tersebut.
Beliau sangat bangga dengan anaknya karena telah menyelesaikan pendidikan di pondok, bahkan melanjutkan studi agama ke luar negeri, sehingga masyarakat menganggap anaknya juga dikenal memiliki pengetahuan agama yang cukup baik. Kesuksesan di pondok mampu mengantarkan anak Pak Didik melanjutkan studi ke luar negeri. Anak Pak Didik telah melakukan mobilitas sosial. Pembahasannya sebagai berikut. Anak Pak Didik telah melakukan mobilitas sosial vertikal naik. Mobilitas sosial vertikal naik terjadi ketika seseorang atau kelompok mengalami perubahan status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan status sosial sebelumnya. Dalam kasus ini, anak Pak Didik yang berasal dari keluarga buruh petani berhasil menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren dan melanjutkan studi agama ke luar negeri. Hal ini menunjukkan peningkatan status sosial yang signifikan dari latar belakang keluarga sederhana menjadi seorang yang memiliki pengetahuan agama yang cukup baik dan memiliki kesempatan untuk studi di luar negeri. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B, vertikal naik. Soal berikutnya, ketika Nabi Muhammad SAW dan umat Islam tiba di Madinah, di wilayah itu sudah tinggal beberapa golongan. Namun untuk golongan Aus dan Khazraj ini sangat rentan sekali terjadi konflik. Maka Nabi Muhammad SAW membuat perdamaian di antara pihak berkonflik dengan piagam Madinah yang ditetapkan sejumlah hak dan kewajiban bagi seluruh warganya. Berdasarkan perspektif sosiologis, bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah pembahasannya sebagai berikut. Berdasarkan perspektif sosiologis, bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dengan piagam Madinah adalah arbitrase. Arbitrase adalah proses penyelesaian konflik di mana pihak ketiga yang netral dan independen membantu menyelesaikan konflik antara dua pihak atau lebih. Dalam kasus ini, Nabi Muhammad SAW berperan sebagai mediator yang membantu menyelesaikan konflik antara suku Aus dan Khazraj di Madinah. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D, arbitrase. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.